Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa-mahasiswa hebat, kita jumpa lagi pada kuliah Mikrobiologi Dasar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang morfologi bakteri. Pada materi morfologi bakteri, kita akan membahas tentang bentuk sel bakteri, ukuran sel bakteri, dan struktur sel bakteri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bentuk sel bakteri. Bentuk umum bakteri terdiri dari satu sel atau uniseluler. Namun, dapat juga berbentuk filamen, yaitu rangkaian sel yang terdiri dari dua sel atau lebih yang berbentuk rantai. Bentuk filamen pada kenyataannya dapat berupa filamen semu bila hubungan antara sel satu dengan sel lainnya tidak nyata atau tidak ada. Sedangkan bentuk filamen sejati jika hubungan antara satu sel dengan sel lainnya terdapat hubungan yang jelas, baik hubungan secara morfologis maupun secara fisiologis. Secara umum ada tiga bentuk sel bakteri, yaitu kokus atau bulat, basil atau batang, dan spiral. Bentuk kokus yaitu bakteri yang berbentuk bulat seperti bola. Jika terdiri dari dua sel disebut diplococcus, jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar disebut tetracoccus. Jika bergerombol seperti buah anggur disebut staphylococcus, dan jika bergandengan membentuk rantai disebut streptococcus. Bentuk basil adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau seperti kapsul. Jika terdiri dari dua sel yang berlekatan disebut diplobacillus, jika membentuk rantai disebut streptobacillus. Bentuk spiral adalah bentuk sel bakteri yang melengkung. Jika lengkung kurang dari setengah lingkaran atau berbentuk koma disebut vibrio. Jika lengkung lebih dari setengah lingkaran disebut spirillum atau spiral. Jika bakteri berbentuk spiral yang bersifat lentur pada saat bergerak, tubuhnya dapat memanjang dan mengerut disebut spiroseta. Selanjutnya kita bahas tentang ukuran bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme yang dapat diamati secara jelas menggunakan mikroskop. Bakteri yang biasa diteliti di laboratorium umumnya memiliki ukuran lebar antara 0,5 sampai 2 mikrometer dan panjangnya 1 sampai 5 mikrometer. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur sel bakteri. Bakteri merupakan sel prokariotik. Struktur selnya lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Di bagian paling luar dari dinding sel terdapat kapsul. Tidak semua sel bakteri memiliki kapsul, hanya bakteri patogen yang berkapsul. Kapsul berfungsi untuk mempertahankan diri dari antibodi yang dihasilkan sel inang. Kapsul juga berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan. Kapsul bakteri tersusun atas senyawa glikoprotein. Selanjutnya flagel. Flagel terbuat dari protein yang disebut flagellin. Fungsinya adalah untuk bergerak. Flagel melekat pada membran sel. Berdasarkan letak dan jumlahnya, tipe flagel dapat dibedakan menjadi monotrik jika satu flagel terdapat di salah satu ujung atau kutub sel. Disebut amfitrik jika lebih dari satu flagel melekat pada kedua ujung atau kutub sel. Tipe flagel lofotrik merupakan flagel yang melekat pada salah satu ujung atau kutub sel, namun jumlahnya lebih dari satu flagel. Dan yang terakhir adalah tipe peritrik, merupakan flagel yang tumbuh menyebar di seluruh permukaan sel bakteri. Struktur sel bakteri selanjutnya adalah pili.
Mirip seperti flagel, tetapi ukurannya lebih pendek, jumlahnya banyak, letaknya di seluruh permukaan dinding sel. Struktur selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu polisakarida yang berikatan dengan protein. Dengan adanya dinding sel, sel bakteri memiliki bentuk yang tetap. Fungsi dinding sel adalah untuk melindungi sel. Berdasarkan struktur protein dan polisakarida yang terkandung di dalam dinding sel ini dapat dijadikan acuan untuk kunci identifikasi bakteri gram positif dan gram negatif. Setelah dinding sel, struktur selanjutnya adalah membran sel. Membran sel tersusun atas molekul lemak dan protein. Membran sel bersifat semi-permeabel dan berfungsi mengatur keluar masuknya zat keluar atau ke dalam sel. Dan bagian sel bakteri yang terakhir adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel, tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, ribosom, DNA, dan enzim-enzim. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme. Nah, itu tadi penjelasan mengenai morfologi bakteri. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.